Pemirsa TVRI, senang sekali saya Nol Monovika bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam talk show UMKM. Seperti biasa saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan para pelaku UMKM yang tentunya ini diharapkan bisa memberikan inspirasi khususnya bagi Anda yang lagi mau berkecimpung di dunia bisnis. Nah, saya sudah kedatangan dua tamu spesial di hari ini. Langsung saja akan saya sapa mereka. Yang pertama ini adalah Mbak Esti Puspita Ningrum dari Anggun Rotan ya. Halo, selamat sore Mbak. Cantik sekali, sehat hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Kemudian di sebelahnya ini adalah Mbak Mutiara Kurnia Dewi, Delova Wardrobe. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak. Sehat ya? Sehat. Oke, dan sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal wardrobe Delova dan craft Anggun dengan pesona desainnya. Oke, saya langsung aja dulu ke Mbak Esti. Mbak Esti mungkin bisa diceritakan ya, bagaimana sih kemudian awal mulanya mendirikan UMKM ini dan apakah langsung nih di Rotan ini, dengan Rotan ini seperti itu? Ya, dulu itu awalnya saya berdiri tahun 2001. Awalnya. Cukup lama ya? Ya, awalnya itu karena kita lihat mebel itu kebanyakan dari rotan. Nah, tapi kita ingin menciptakan yang lain. Oh, oke. Biar terlihat rotan itu terlihat lain itu, kita mencoba membuat tas rotan ini. Oke, tapi di tahun 2001 itu sudah ada belum sih pemainnya waktu itu di tas rotan ini sebenarnya? Sepertinya belum. Belum ya, pionir begitu ya. Oke. Kemudian kita kalau untuk model-model kita biasanya ada yang custom dari pelanggan, ada yang kita ciptakan sendiri. 2001 begitu ya, langsung kemudian berkecimpung di craft rotan dengan produk-produk tas. Kenapa waktu itu memilihnya tas? Itu tadi sudah disebutkan juga bahwa tidak mau ke misalnya ke home decor seperti itu. Karena kita lebih ke fashion. Oke. Ya kan biasanya kalau tas itu kebanyakan dari kulit ya Mbak ya, desain dari kulit atau dari bahan yang lain. Nah, kita ingin menciptakan itu yang beda, yang lain yang belum ada gitu. Ya, karena ini kan jadi pionir juga waktu itu ya. Waktu itu kemudian respon pasar seperti apa tuh? Mungkin dari keluarga terdekat dulu deh pada saat kemudian memproduksi tas dari rotan ini seperti apa waktu itu tanggapannya? Tanggapannya, wah kok beda gitu ya, unik ya. Nah, terutama di anyamannya gitu ya, kan beda dari yang lain. Jadi mereka kok bisa ya rotan dibuat kayak gini, bisa dibuat tas gitu. Oke, masih ingat nggak dulu untuk produk pertamanya tasnya modelnya seperti apa Mbak? Yang depan sendiri ini Mbak, yang sana ya? Iya. Bisa di, oke ya. Yang pertama itu model dan sampai sekarang pun ini masih bestseller. Iya. Lucu sih, bagus ya. Itu terinspirasi oleh apa? Kalau saya lihatnya anyamannya cukup complicated nggak sih Mbak? Iya. Dan untuk pemula kayaknya luar biasa udah bisa bikin seperti ini loh. Seperti apa dulu? Apa ya misalnya jatuh bangunnya nih untuk kemudian membuat produksi tas rotan seperti ini? Iya. Dulu trial and errornya gitu. Dulu kan karena kita pengen dulu kan ada model tas-tas yang setengah lingkaran gitu. Kita pengen ciptakan itu biar beda tuh gimana, biar terlihat beda gitu. Ya, terus kita ambil anyaman yang model sangkar kayak gini. Model sangkar, kayak gini. Dan responnya sangat positif gitu ya. Pertama di keluarga positif sampai kemudian juga ke masyarakat. Responnya sangat positif. Oke, baik, sekarang langsung ke Mbak Mutiara, Mbak Dewi, Mutiara Dewi ya? Iya, bisa dipanggil Dewi. Delova Wardrobe, bisa ceritakan juga nih awal mulanya berkecimpung di dunia fashion seperti apa? Oke, kalau untuk Delova Wardrobe sendiri itu saya awali dari tahun 2018 saat saya masih kuliah. Oh wow. Ya, luar biasa. Saat akhir waktu masih skripsi itu daripada nggak ada kegiatan sambil mengerjakan skripsi saya mulai lagi skripsi loh. Yang lain lagi pusing nih, kita pekerjaan lain gitu ya. Bikin waktu itu langsung ke fashion seperti ini atau bagaimana? Iya, waktu itu kita berawal dari kerudung. Oh, kerudung dulu, oke. Awal dari kerudung pasmina pada saat itu, lalu berkembang sampai saat ini. Waktu itu dari kerudung kemudian beralih ke fashion kayak gini, baju-baju begitu, memerlukan waktu berapa tahun? Kalau untuk waktunya sendiri dari kita berapa bulan mungkin ya? Sempat terhenti saat pandemi dan setelah 2021 kita kembali menggeluti dunia fashion yang awalnya kita fokus ke batik kontemporer lalu bergerak ke baju-baju kondangan seperti itu. Dari kerudung, pasmina, kemudian kenapa
beralih ke batik, kemudian beralih lagi ke baju-baju kondangan seperti ini gitu? Oke, itu karena permintaan customer. Jadi banyak customer dari kita yang meminta untuk ada baju-baju yang lebih kekinian untuk anak muda, karena memang segmen pasar kami itu anak muda. Lebih tepatnya untuk mahasiswa seperti itu. Jadi dari range harga juga kita segmennya segmen anak muda. Oke, kalau untuk desain-desainnya sendiri biasanya terinspirasi oleh apa Mbak Dewi? Oleh siapa gitu? Atau lihat di mana gitu? Ya. Kalau untuk desain sendiri kita biasanya cari-cari yang sedang tren apa dan kita berusaha untuk ATM ya, untuk fashion kan biasanya ATM ya Mbak. Betul. Nah itu akhirnya kita buat sedemikian rupa, tapi nggak sama persis tapi hampir mirip gitu. Oke, sekarang saya kembali lagi ke Mbak Esti. Kalau saya lihat ini kan banyak ya model-modelnya, ini semuanya dari rotan begitu. Seiring berkembangnya zaman kan juga ada perubahan. Perubahan ini kan saya bisa bilang ini produk etnik begitu ya. Nah gimana kemudian Mbak juga bisa memadukan unsur etnik ini dengan tren-tren masa kini gitu. Sekarang kan juga banyak juga yang pengen pakai tas-tas branded gitu kan ya. Seperti apa Mbak? Kita biasanya ini memang kita lihat dari modelnya apa. Ya, kayak apa model Hermes. Sekarang kita buat yang rotan pakai Hermes juga ada yang model kayak gitu. Ya, itu model Hermes. Jadi kita terkadang dari customer juga. Customer minta yang model seperti apa nanti kita buatkan. Biasanya dari tas yang tas kulit nanti kita buat dari rotan juga bisa. Dan ini juga dipadu-padankan sebenarnya dengan kulit gitu ya. Ada kulit. Oke, selain tadi apa namanya custom dari permintaan dari customer gitu ya untuk bikin misalnya tas dengan modelnya dari Hermes gitu. Kalau untuk desain-desain yang lain biasanya terinspirasi dari mana? Dari tas-tas biasa, tas-tas biasa, gitu. Tapi dari permintaan customer juga. Lebih banyak dari permintaan customer itu. Oke. Kalau dari semua yang ada di sini nih, yang best seller yang mana? Yang best seller yang ini, yang model pertama ini. Model pertama ya? Itu dari awal 2001 sampai sekarang tetap bertahan ya, selalu memproduksi. Biasanya kalau dalam sebulan bisa produksi berapa tuh Mbak? Untuk yang itu, yang best seller itu? Itu sekitar 500-an lah. Soalnya itu kan karena kita prosesnya bertahap ya. Jadinya nggak langsung jadi satu tas gitu. Oke, luar biasa. Oke, nanti kita sambung lagi perbincangan ini usai jeda ya, tetaplah bersama kami. Ya, kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Dewi dan juga Mbak Esti. Tadi 1 bulan untuk memproduksi tas rotan yang best seller dari tahun 2001 itu 500-an gitu ya. Tergantung dengan modelnya. Tergantung dengan modelnya ya. Apakah itu salah satu model yang cukup rumit atau gimana? Itu enggak. Karena itu kan enggak ada kulitnya. Jadi itu pemasangannya cuma kain aja. Kalau untuk ada kulitnya itu kan nanti ada pemasangan aksesorisnya itu beda lagi. Jadi tergantung modelnya. Oke. Kalau untuk Mbak Dewi sendiri ya, bisa dijelaskan juga produk-produk apa saja sih yang dimiliki oleh Dialova Wardrobe? Selain tadi sudah dijelaskan di awal ada pasmina, kemudian juga batik juga masih produksi berarti ya atau gimana? Masih, sampai saat ini masih produksi juga. Ya. Apalagi misalnya? Dan juga ada vest. Jadi di kita banyak penjualan yang best seller itu biasanya vest-vest gitu Mbak. Vest-vest bisa vest bruklat atau vest-vest batik seperti itu. Tapi untuk akhir-akhir ini kita baru banyak permintaan baju-baju kondangan seperti yang Mbak pakai, yang saya pakai seperti ini. Ini cantik sekali ya, karena ini benar-benar bisa dipadu-padankan dengan apapun. Misalnya saya yang tidak berhijab bisa menggunakan ini, dengan hijab juga bisa begitu. Betul, ya. Mungkin Mbak bisa disampaikan juga gitu tentang perkembangan dari mulai tadi awal 2018 ya saat kemudian memproduksi pasmina sampai sekarang juga sudah banyak sekali fashion yang dikerjakan begitu ya. Seperti apa kemudian perkembangannya, proses jatuh bangunnya seperti apa gitu. Pasti ada dong ya orang berbisnis. Iya, betul. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Dialova sendiri sempat vakum waktu pandemi. Betul. Dan kami saat itu awalnya dari kerudung, kita sempat vakum karena permintaan kerudung tidak ada, kita memproduksi masker. Pada saat itu permintaan masker sangat tinggi, akhirnya kita memproduksi masker dan semenjak itu setelah tahun 2021 kita memproduksi batik-batik itu. Dan untuk tahun ini Dialova juga ada pengembangan produk juga Mbak, kita menyediakan baju untuk anak. Oh, ya, jadi ada di bawah nggak hari ini?
Oh, belum ya? Belum, karena baru. Nanti mungkin bisa langsung aja cek di IG-nya kali, bisa disampaikan kali apa IG-nya, Delova Wardrobe. IG-nya ada Delova Kids, Delova itu Kids, untuk koleksi anak-anak. Itu kenapa tiba-tiba juga langsung merambah ke wardrobe anak tuh waktu itu apa ada pesanan gitu atau seperti apa? Atau untuk anak sendiri atau gimana? Iya, awalnya tuh bermula dari ini untuk anak sendiri, karena kan saya punya anak kecil, anak cewek. Kalau kondangan itu bingung kan mau cari baju apa, akhirnya saya buatkan baju anak, lalu saya upload di media sosial dan banyak yang tanya, respon positif. Lalu dari situlah kita berangkat untuk membuat brand anak untuk tahun ini. Oke, kalau untuk bapaknya nggak dibikinin? Mungkin next ya. Oke, sekarang saya mau ke Mbak Esi, kita mau sedikit bicara tentang proses produksinya juga ya. Mungkin bisa dijelaskan ya untuk masing-masing tas rotan ini, kalau untuk jenis rotannya sendiri itu, apakah memang ada macam-macam jenis rotan atau seperti apa sih? Atau cuma satu jenis rotan aja atau ada banyak sebenarnya jenis rotan itu? Kalau saya orang awam kan taunya ya rotannya satu aja gitu kan yang dipakai. Saya nggak tahu deh apa yang digunakan dari mananya gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Memang kalau rotan itu memang ada beberapa jenis ya Mbak ya. Iya. Kalau yang seperti ini itu kan itu bentuk anyaman yang kulitan, yang kulit jadi luarnya rotan. Oke. Ya. Luarnya rotan. Ya. Di kulit di. Ya. Dan kalau yang ini rotan dalamnya pitrit namanya, rotan pitrit. Nah, jadi memang rotan itu beda-beda. Ada lagi yang model open webbing gitu, itu nanti modelnya beda lagi gitu. Oke, ini sebenarnya yang paling saya mencuri perhatian ini. Ini tuh kayaknya aduh cantik sekali ya nyamannya ini. Iya. Kalau ini kalau ini pitrit sama itu cuma beda anyamannya saja. Namanya? Ini rotan pitrit. Rotan pitrit. Iya, cuma beda anyamannya aja. Sebenarnya sama modelnya. Rotannya sama, cuma bentuk anyamannya aja yang berbeda. Oke. Kalau mungkin untuk sedikit saja untuk prosesnya dari mulai awal rotan mentah gitu sampai kemudian untuk bisa dianyam menjadi sebuah produk tasus, seperti apa prosesnya itu? Kadang rotan itu memang susah ya Mbak ya. Kadang-kadang kalau yang apalagi yang warnanya natural. Kalau untuk warna natural itu harus memang benar-benar memilih rotan. Karena nanti biar jadinya lebih bagus warnanya. Kalau nggak dipilih nanti warnanya belang gitu loh Mbak ya. Tapi kalau yang warna kayak gini memang nanti pakai yang apa aja bisa karena ketutup dengan warnanya. Oke. Kalau yang paling misalnya kualitasnya yang bagus, paling atas gitu, yang jenis rotan yang mana tuh? Yang ini, yang kayak gini, yang grade A. Grade A. Ini juga ya sama ya grade A ya. Dan proses pembuatannya juga lebih susah. Iya. Kalau warna tergantung dengan warnanya. Oke, kalau untuk bahan bakunya sendiri sejauh ini dari mana? Dari kota Jogja sendiri? Kalau bahan baku kita dari Solo, Cirebon, kadang juga Jepara. Mana yang ada dan mana yang bagus gitu ya. Ini kan tadi 1 bulan bisa 500. Iya, itu tergantung 500 tas gitu ya, per model gitu ya. Sempat ada misalnya kendala dalam mendapatkan bahan baku nggak sih? Iya, kadang memang ada. Kita nanti ada di pertengahan udah ada order, kita order 500, tapi di kendala nanti tengah-tengah kita cari rotan yang bagus itu susah. Karena memang kita harus pilih-pilih. Ya, karena kalau nggak dipilah-pilih nanti hasilnya kurang bagus. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau ke Mbak Dewi. Mbak Dewi juga mungkin bisa diceritakan ya proses kreatif nih saat kemudian dari mulai mencari-cari bahan, kemudian membuat desain, merancang sebuah desain sampai menjadi pakaian ready to wear yang cantik-cantik seperti ini. Seperti apa? Apakah Mbak sendiri yang memikirkan semua atau dengan siapa? Sharing dengan saudara, dengan suami, atau juga berkolaborasi dengan desainer-desainer lain misalnya seperti itu? Kalau untuk prosesnya sampai saat ini masih saya sendiri. Luar biasa, tangan dulu. Lanjut. Masih saya sendiri dari mulai cari model, lalu cari bahan, dan kalau untuk pemasarannya kami bekerja sama suami karena saya sebagai yang mencari model dan produksi, nanti suami sebagai marketingnya seperti itu. Nah ini kan kalau kita lihat ya, fashion dari Delova Wardrobe, terus juga dengan tas dari Anggun Rotan ini tuh dipadu-padakan tuh pas banget gitu kan. Tadi saya sampai pengen bawa semuanya nih pulang. Nah, penasaran, kita pengen lihat juga seperti apa kemudian perpaduan antara Delova Wardrobe dan juga Anggun Rotan. Kita saksikan penampilan model-model berikut ini.
paduan ya antara Delova Wardrobe dan juga Anggun Rotan. Cantik, pas banget gitu ya. Itu bisa dipakai kondangan, bisa dipakai jalan-jalan juga sebenarnya masih masuk gitu kan ya. Tadi itu saya tertarik banget dengan blus yang dipakai tadi. Itu dari bahannya apa sih, Mbak Dewi? Oke, kalau untuk blus yang dipakai model tadi itu bahan Fukuro namanya. Itu baru ngetren banget saat ini dan kita juga banyak banget permintaan untuk bahan itu. Dan untuk saat ini bestsellernya apakah juga itu untuk model bajunya? Untuk bestsellernya model itu, sama model kebaya seperti yang di manekin ini. Oh apa? Kebaya janggan. Kebayanya Dian Sastro ya? Iya, kebaya gadis kretek gitu. Biasanya kalau kebaya-kebaya kayak gitu bisa dipadu-padankan dengan apa saja, Mbak Dewi? Oke, kalau kebaya itu sekarang tuh tren tuh bergeser ya. Kalau zaman dulu itu kebaya murni kebaya pakai rok segala macam. Tapi kalau saat ini itu kebaya bisa dipadu-padankan sama celana seperti itu. Kita pengen lihat lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi di tayangan yang berikut ini. Delova berawal dari keinginan sederhana. Bagaimana cara membuat busana yang tidak hanya indah, tapi juga membawa makna. Kami percaya fashion bukan sekedar tentang pakaian, tapi tentang cerita, makna, dan kebersamaan. Setiap desain Delova dirancang dengan hati memadukan unsur tradisi dengan tren masa terkini agar tetap relevan bagi generasi muda. Delova Wardrobe tumbuh menjadi brand yang ingin menginspirasi bagaimana budaya bisa berpadu dengan tren masa terkini tanpa kehilangan jati diri. Bagi kami, setiap helai kain punya cerita. Dari tangan pengrajin lokal, kami wujudkan desain yang mengutamakan estetika, kenyamanan, dan kebersamaan. Di balik setiap produk Delova, ada tim yang bekerja dengan hati. Kami juga tumbuh bersama pelanggan, komunitas, mitra yang percaya pada nilai yang sama, bahwa budaya Indonesia layak dibanggakan lewat karya sederhana yang bisa dipakai setiap hari. Kepercayaan dan kebahagiaan pelanggan adalah alasan kami terus berkembang. Setiap senyum dan testimoni mereka menjadi semangat baru untuk terus berkarya. Delova Wardrobe modern, bermakna, dan dekat dengan budaya Indonesia.
Nah, sekarang kita ingin melihat lebih dekat lagi produk-produk baik dari Dealova Wardrobe dan juga dari Anggun Craft gitu ya. Sekarang kalau kita lihat ini di samping saya ini ada salah satu wardrobe yang juga menarik gitu ya. Nampaknya juga ini sangat bisa dipadu-padankan dengan apa saja mungkin begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Dewi, ini bisa dipadu-padankan dengan apa saja dan bisa dipakai juga untuk misalnya event seperti apa begitu. Oke, kalau untuk blus itu koleksi terbaru kita ya. Ya, itu untuk koleksi Ramadan sebenarnya. Oh ya. Jadi memang itu untuk gamis atau bisa dipadu-padankan sama rok atau dengan celana kulot juga masih oke. Iya, dengan bordiran bunga-bunga yang mempercantik ya dari blus yang satu ini. Kemudian belakang ini juga masih banyak. Sorry, saya mungkin taruh ini dulu. belakang saya ini juga masih banyak koleksi-koleksi dari Dealova. Saya lihat juga banyak, rata-rata semuanya menggunakan bordiran gitu ya. Ini juga vest bisa dipadu-padankan dengan berbagai macam dalaman begitu ya. Dengan jeans juga nampaknya juga manis untuk digunakan. Untuk daily look juga oke gitu ya. Kemudian ya vest juga banyak nih. Ini dari 3 vest ini juga menjadi best seller saat ini gitu Mbak? Iya, untuk vest-vest kita alhamdulillah best seller ya sejauh ini. Karena memang banyak yang suka. Luar biasa. Oke, ini juga ternyata kan tadi sudah disebutkan juga ada batik-batik juga ya. Ini juga apakah ada yang kemudian dipadu-padankan juga dengan brokat-brokat yang kemudian bisa digunakan juga untuk kondangan atau juga nanti dipersiapkan untuk Ramadan ataupun bulan Idul Fitri nanti begitu, ada juga ya? Iya, ada. Oh, oke. Tapi ngomong-ngomong nih, sekarang saya juga sudah bersama dengan penjahit gitu ya, salah satu karyawan dari Mbak Dewi. Halo, dengan Mbak siapa? Eli. Mbak Eli sekarang lagi ngapain nih? Lagi masang kancing ya? Oke, Mbak Eli sudah sejak kapan di Dealova? Kurang lebih 1,5 tahun kerja di sana. Oke, biasanya kalau memproduksi satu ataupun menjahit satu baju seperti ini membutuhkan waktu berapa lama dan biasanya dalam 1 bulan itu bisa produksi berapa gitu? Kalau dalam 1 bulan mungkin bisa sekitar 300-an lebih. Oh gitu ya, oke, luar biasa. Ini biasanya yang yang paling susah itu proses yang mana? Apakah membordir atau yang mana kalau untuk Mbak sendiri? Kalau untuk saya pemasangan yang paling sulit itu antara penggabungan furing dan brokatnya ya. Luar, iya. Oke. Dibutuhkan ketelitian begitu. Iya. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini di depan saya juga sudah ada berbagai macam koleksi dari Anggun Rotan ya. Tadi juga sudah kita lihat juga bagaimana menjadi best seller. Ini juga tidak kalah cantik, semuanya bagus-bagus mulai dari yang size kecil sampai size yang lumayan besar. Kayaknya ini yang paling besar ya, Mbak ya. Kalau dari semua yang ada di sini, yang paling best seller yang mana nih? Yang dipegang Mbak Esti ini ya? Oh, oke. Karena sebenarnya ini bisa dipakai kemana saja juga, isinya bisa muat banyak juga ke kantor gitu ya. Dan katanya juga ini juga sudah merambah ke ekspor gitu ya. Oke, sekarang saya beralih ke Masnya yang sedang lagi buat apa ini Mas? Tas. Dengan Mas siapa dulu? Maaf. Mas Dani. Mas Dani. Oh, ini sedang membuat? Tas Laurier. 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 Oke, mungkin bisa diceritakan juga Mas prosesnya dari awal untuk membuat tas tuh seperti apa, dari mulai bahan mentahnya tuh seperti apa sampai akhirnya menjadi sebuah tas yang cantik gitu. Ya awalnya pakai rangka ini namanya. Oh, oke. Nanti dibuat ini lusan-lusannya dipasang nanti langsung dianyam. Oke. Kalau ini jenis apa Mas? Apanya? Rotannya ini? Ini Fitrit. Oh, oke. Yang salah satu yang tersusah juga begitu ya untuk sudah lama juga menjadi pengrajin rotan ini? Ya dari 2019. 2019 begitu ya. Biasanya dalam sehari itu bisa memproduksi berapa Mas? Bikin berapa tas? Ya sekitar 4. 4 ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan lagi sedikit lebih lengkap lagi awalnya dari awal seperti apa sampai akhirnya jadi Mas tadi? Ini proses awalnya? Ini mulai dari ini, pakai aul namanya. Oke. Kemudian dimasukkan ke situ ya. Yeah. Kemudian kalau udah jadi seperti ini langsung proses pewarnaan atau bagaimana? Nanti dikompori dulu. Oh, oke. Itu berapa lama biasanya? Ini cuma dikomporin lalu diwarna langsung. Oh, oke, baik. Mungkin lebih lengkapnya saya langsung tanya ke ownernya langsung aja gitu ya biar lebih jelas. Terima kasih Mbak dan juga Mas sudah berbagi di sini. Oke, mungkin saya langsung nanya lagi aja ke Mbak Esti itu setelah proses seperti itu, saya taruh aja mic-nya dulu ya kan. Langsung ke proses apa tadi?
Pembakaran kompor, di kompor seperti apa tuh? Itu jadi biar bulu-bulu kayak bulu-bulunya di rotan itu biar hilang. Jadi kalau diwarna dia nggak kelihatan rotan yang bulu-bulunya itu. Setelah itu baru kemudian proses pewarnaan. Kalau proses pewarnaannya menggunakan pakai cat gitu, cat tapi disemprot gitu. Oke. Dan itu butuh berapa lama untuk kemudian kering dan kemudian dianyam lagi menjadi sebuah tas gitu biasanya? Iya, itu kan pertama kita anyam, prosesnya itu kita anyam itu, lalu dikomporin. Setelah dikomporin itu nanti proses pewarnaan. Nah, proses pewarnaan itu nanti tergantung warnanya juga. Cepat kering apa enggaknya itu nanti tergantung dengan warnanya dan dengan cuaca. Biasanya seperti itu. Oh iya, kalau kita lihat ini kan emang warna-warninya ya cenderung warna-warna rotan lah ya, warna-warna alami. Ada nggak sih yang request, saya mau warna yang lain gitu misalnya? Ada. Kita ada warna kayak biru soft, pink soft gitu memang ada, tapi itu tergantung dengan permintaan. Kalau tidak permintaan kita nggak buat. Oke. Dan tadi juga saya sampaikan juga ini juga sudah merambah ke pasar internasional ya. Tapi sebelumnya saya ke Mbak Dewi dulu begitu. Kalau misalnya untuk brokat ini tuh tingkat kesulitannya tuh di proses yang mana sih Mbak sebenarnya untuk membuat misalnya satu fashion seperti ini gitu? Oke, kalau untuk tingkat kesulitannya itu pada saat finishing ya, bagian finishing. Karena kan Delova itu identik dengan brokat dan renda. Jadi setiap koleksinya hampir pasti ada brokatnya dan ada rendanya. Nah itu kalau misal waktu pemasangan itu tidak pas, itu akan membuat cacat produksi. Jadi memang pemasangan renda dan seperti yang disampaikan Mbak Eli tadi untuk bagian furing, menyatukan furing itu juga butuh usaha lebih sih. Oke. Kalau misalnya tadi saat ini untuk proses pemasaran sendiri lebih banyak ke online atau offline begitu Mbak? Oke, kalau untuk Delova sendiri itu 80% itu pemasarannya online. Online ya? Ya, karena memang permintaan di online, di e-commerce, media sosial itu tinggi. Oke, kita kembali lagi tadi ke kebaya yang di belakang ini, kebaya janggan gitu ya. Nampaknya memang Delova ini masih kemudian memadupadankan unsur budaya di dalam setiap fashionnya begitu ya. Kenapa kemudian masih memadupadankan unsur budaya dan bisa diceritakan lagi misalnya jangan ini bisa kemudian dipadupadankan dengan apa saja begitu? Oke, kenapa memakai unsur budaya? Karena saya sendiri sebagai anak muda itu saat ini tuh untuk unsur budaya itu sudah ditinggalkan ya. Nah makanya kita pengen menyajikan fashion yang tidak hanya fashionable, tapi juga ada unsur tradisi kayak gitu, unsur budaya. Dan itu alhamdulillah kayak tahun kemarin kita ada baru launching model kebaya seperti itu dan respon pasar positif, makanya kita lanjutkan untuk mengangkat unsur budaya itu dimasukkan ke dalam fashion. Luar biasa. Mungkin bisa dikasih juga nih ya tips trik baik untuk Mbak Esti dan juga Mbak Dewi ya. Sekarang kan pasti pemainnya juga banyak gitu ya. Bagaimana tetap bisa bertahan di industri ini gitu ya, dan kemudian juga semakin banyak peminatnya, semakin banyak customernya, bisa menjaga kemudian kepercayaan dari customer. Apa kemudian tips-tipsnya? Silakan Mbak Esti. Kalau untuk saya tipsnya yang mengikuti model. Iya, mengikuti model karena model sekarang kan anak muda ya Mbak ya, beda dengan yang dulu-dulu. Nah, yang kita harus stay di modelnya. Kita harus milih model yang benar-benar baru digemari anak muda sekarang. Yes. Oke. Tapi ngomong-ngomong ada ranselnya nggak sih Mbak? Dari tadi saya kayak nggak ada nih. Kalau ransel memang kita jarang. Oke. Lucu kali Mbak nanti dibuat. Iya, memang sudah ada. Tapi jarang sih, mesti nggak terlalu laku gitu loh. Jadi kebanyakan kalau kayak gini kan untuk fashion anak muda gitu kan, tas-tas cengklong, cantol gitu, dan ibu-ibu kan biasanya untuk ke kantor, untuk ke kondangan. Betul, ini bisa digunakan sebenarnya di segala event gitu, semua momen bisa dipakai. Tadi kita ngobrol juga soal ternyata nih sudah merambah ke pasar internasional juga ya. Ke mana saja? Ini saya baru mengerjakan Amerika. Oh, ke Amerika ya. Bisa ceritakan waktu itu bagaimana sampai bisa mendapat customer dari Amerika? Dari Amerika itu kita dari Bali. Pertama mereka Bali ya Mbak ya. Terus langsung ke kita. Jadi mereka ordernya lewat Bali. Karena kita biasanya pakai kayak tangan kedua gitulah ini ya. Oke. Gitu. Mungkin bagaimana juga baik Mbak Dewi dan juga Mbak Esti ini bisa tetap menjaga kualitas dari produk, apalagi kalau ini juga sudah merambah ke pasar internasional. Bukan tidak mungkin juga nanti Mbak Dewi juga bisa merambah ke pasar internasional gitu ya. Bagaimana untuk bisa tetap menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjaga kualitas dari produk masing-masing?
Kalau saya itu pertama untuk karyawan dulu, Mbak. Karena kadang karyawan itu kan nanti kualitasnya kalau udah kita banyak order nanti kualitasnya beda. Jadi untuk mempertahankan kualitas kita harus ngecek lebih ke karyawan biar biar lebih bagus lah. Jadi anak-anak juga untuk penyelesaiannya itu nggak asal selesai gitu. Kalau Mbak Dewi sendiri seperti apa ini? Ini juga kan nanti banyak penjahitnya segala macam gitu. Sempat nggak sih ada yang beda gitu dengan keinginannya Mbak Dewi hasil akhirnya seperti itu? Ya, sering sih dijumpai, bahkan hampir setiap hari. Tapi maka dari itu kita juga karyawan, kita ada karyawan bagian QC. Nah itu kita tekankan kepada karyawan untuk mengecek semua hasilnya. Nanti kalau ada yang dirasa kurang pas, nanti akan kita masukkan ke dalam reject. Oke. Nanti saya juga mau melihat, kita belum lihat nih ya produk-produk yang di depan ini, termasuk juga saya pengen tahu kadang-kadang kalau kita, tadi kan 80% dari online gitu ya. Saya kadang-kadang kalau beli online tuh yang di fotonya beda, yang datang beda. Gitu. Gimana tuh bisa untuk tetap menjaga kepercayaan dari masyarakat? Usai jeda tetaplah bersama kami. Iya, tadi kita sudah lihat produk-produk Brokrat begitu yang bisa digunakan untuk berbagai momen. Tadi disiapkan juga untuk momen Ramadan, Idul Fitri juga. Kalau yang ini mungkin bisa dijelaskan juga ya, ini apa, bahannya apa, dan kira-kira bisa digunakan untuk momen apa, dan bisa dipadu-padankan dengan apa gitu. Termasuk juga aksesorisnya tuh gimana yang bagus gitu ya, biar bisa pas dengan fashion itu gitu. Kalau yang ini tuh kebetulan saya bawa vest. Jadi karena Delova itu banyak baju kondangan, kita banyak permintaan untuk daily wear. Makanya kita menciptakan vest-vest yang buat daily casual kayak gini, bisa untuk main, kerja, atau ke kampus seperti itu. Nah, kalau untuk Delova sendiri kita juga ada juga batik ya. Nah, kalau ini kita juga blazer batik, jadi untuk baju ke kantor kayak gitu. Kita memadu-padankan batik, dan jadi kombinasi dua motif. Kita kalau untuk Delova kita kombinasi motif biasanya, Mbak. Dan juga kita juga ada batik kita kombinasi sama renda seperti itu. Kalau biasanya motif-motif yang suka dipakai oleh Mbak Dewi itu motif-motif apa sih, Mbak? Kalau saya sendiri suka motif simpel ya sebenarnya. Kekinian gitu ya? Iya, kekinian. Jadi batik kontemporer seperti ini. Luar biasa. Ini kan rata-rata semua ready to wear ya. Ada yang juga custom nggak sih? Bisa custom juga, Mbak? Kalau custom harus berapa banyak gitu, atau satu boleh? Ya, kalau di kita biasanya custom bisa, cuman tergantung juga sama permintaan pasar. Kalau kita pas lagi high season gitu, kita tidak menerima custom. Tapi kalau pas lagi permintaan pasar tidak tinggi, kita bisa menerima custom. Seperti awalnya vest ini juga permintaan custom. Ya, karena kita sebelumnya vestnya vest informal ya, dan ada customer yang pengen untuk buat kerja. Makanya kita menciptakan vest yang semi blazer seperti ini. Mbak, selain misalnya ini dari brokat seperti ini, apalagi sih kemudian yang menjadi ciri khas dari Delova sendiri itu? Untuk ciri khas dari Delova itu kita penggunaan renda ya. Awalnya kita renda, semua produk Delova itu pakai renda. Itu dari 2 tahun yang lalu kan baru naik renda. Makanya semua produk-produk kita pakai renda. Tapi semakin kesini kita semakin bergeser sesuai permintaan pasar gitu. Sebenarnya target marketnya ke mana? Kalau untuk Delova target marketnya anak muda. Oke, anak muda gitu ya. Seperti saya ya. Iya. Kalau untuk Besi sendiri target marketnya biasanya so far ke ini sih ke orang asing ya, Mbak ya. Sekarang lebih banyak memang ke asing ya. Iya, karena memang kita kan pasar lokalnya itu di Bali. Nah, kebanyakan itu di Bali. Nah, orang Bali kan kebanyakan tamu-tamu dari luar. Jadi memang kita itu lebih ke tamu luar. Oke, luar biasa. Mungkin bisa disampaikan juga kalau yang dari berbagai macam produk-produk ini yang paling diminati tadi dari customer asing dari USA ya. Iya. Itu yang mana tuh, Mbak? Ini. Tetap ya? Ini ya tetap. Yang itu dan yang itu begitu ya, dan warnanya order pasti ada itu. Ya. Ini sudah berapa kali shipping berarti? So far dari mulai 2000. Dari tahun berapa, Mbak? Udah mulai dengan pasaran pasar internasional?
setelah gempa 2006 ya Mbak. 2006 itu pas gempa itu kita baru ngerjakan order juga. Nah, tiba-tiba ada gempa itu jadi. Tapi ngomong-ngomong ada nggak sih Mbak tantangan-tantangannya nih ya, baik Mbak Esti ataupun Mbak Dewi, tantangan-tantangan baik dalam proses produksi ataupun proses pemasarannya seperti apa tantangannya selama ini dihadapi begitu dan bagaimana cara mengatasinya? Iya. Kalau tantangan kalau untuk saya itu bahan bakunya Mbak. Bahan baku tadi itu ya? Iya, karena kita memang benar-benar harus pilih-pilih itu. Kalau nggak pilih-pilih nanti warnanya tetap beda, kualitasnya berbeda. Nah, jadi untuk mencari rotan yang bagus itu memang susah. Iya. Wah, kalau dari Mbak Dewi sendiri, apakah bahan baku juga menjadi kendala gitu? Kalau dari saya bahan baku bukan kendala ya, tapi kendalanya yaitu saingan pasar yang banyak karena itu dia bagaimana harus terus berinovasi. Fashion ya fashion itu sekarang tuh saingannya banyak, jadi kita harus selalu berinovasi, kita cari tahu market kita tuh pengennya seperti apa, jadi kita lebih mendengarkan kepada customer kayak gitu. Maksud tadi yang saya bilang kan, kadang-kadang kalau kita ngeliat di online gitu, fotonya bagus banget nih, pas ngeliat tuh kok beda gitu. Nah, gimana nih caranya Mbak Dewi tetap menjaga kepercayaan dari customer Delova ini gitu? Ya, kalau untuk Delova sendiri dari awal berdiri kita selalu menjaga kualitas ya. Dengan harga yang affordable kita selalu mengunggulkan kualitas karena bagi kami itu kualitas itu nomor satu. Karena nggak hanya 1-2 customer yang repeat order ke kita, mereka sudah percaya kalau Delova kualitasnya bagus gitu. Jadi kita selalu menekankan kepada menekankan kepada karyawan untuk selalu menjaga kualitas biar customer itu balik lagi belanja di tempat kita. Oke, ini kan kita udah mau memasuki akhir tahun ya, udah mau ke tahun 2026 gitu ya. Kira-kira tahun 2026 kalau menurut Mbak Dewi trennya seperti apa nih untuk fashion? Baik untuk fashion muslimah ataupun fashion non hijab gitu. Oke, kalau untuk tren 2026 saya melihatnya itu kalau fashion itu berulang ya Mbak ya. Oke, jadi ini balik ke tahun berapa nih? Ya, sepertinya balik ke tahun 2010-an. 2010 tuh apa ya? Seperti tren tahu ini nggak Mbak, kayak kutu baru gitu-gitu, terus tren baju kurung itu sepertinya akan hype di tahun 2026 untuk Ramadan besok. Oke, kalau dari Mbak Esti sendiri seperti apa kira-kira 2026 trennya masih sama atau kira-kira akan ada yang berubah nih? Atau nanti bestsellernya berubah nih, bukan lagi udah pada bosan atau gimana, jangan sampai ya. Seperti apa kira-kira 2026 nih tren untuk tas rotan bagaimana gitu? Untuk tren itu nanti kita ini ya Mbak ya, model ini yang baru kita iklankan. Ini dari tadi, iya, yang dari tadi ya boleh dikasih lucu sekali dari kerang ya. Ini yang dari ini juga model kerang. Inspirasi dari customer juga atau? Iya, ini dari customer. Iya, customer ini. Ini ya kira-kira nanti akan menjadi salah satu bestseller dan yang akan tren di 2026. Oke, untuk warna sendiri nggak akan nanti juga akan produksi banyak itu dengan warna yang lain misalnya? Iya, ada warna, memang nanti warnanya beda-beda Mbak. Kalau seperti ini kan untuk dari kita warna tan, nanti ada yang warnanya coklat kayak gini. Warna-warnanya beda-beda, jadi customer bisa memilih untuk sampel-sampel warnanya. Ya, gitu. Nah, tadi kan juga disampaikan bagaimana untuk menjaga kualitas adalah juga terus dari karyawan begitu ya. Saya penasaran juga kalau untuk karyawan sendiri itu juga memberdayakan masyarakat sekitar atau seperti apa? Iya, kalau saya itu masyarakat sekitar. Ada juga yang disabilitas, ada satu juga. Jadi untuk masyarakat sekitar itu kita mungkin tetangga-tangga daerah pabrik gitu. Gitu ya. Ada juga yang dari orang Gunung Kidul juga yang kita menyiapkan mes di pabrik. Itu saat memberdayakan masyarakat itu memang mereka sudah bisa menganyam atau kemudian diajarkan, Mbak? Memang kalau sudah masuk pabrik baru diajarkan. Oh iya, dari zero, benar-benar dari zero diajarkan. Iya, jadi belum bisa apa-apa, belum tahu itu apa rotan, belum tahu. Gitu ya, sampai akhirnya bisa memproduksi sebuah tas. Kalau dari Mbak Dewi sendiri juga apakah memberdayakan masyarakat sekitar juga dan apakah sama juga dari awalnya tuh masih belum bisa misalnya menjahit, kemudian diajarkan atau seperti apa? Ya, kalau untuk dari Delova sendiri itu kita juga memberdayakan khususnya ibu-ibu rumah tangga. Tapi kalau dari tidak, karena mereka ibu-ibu itu basicnya sudah bisa menjahit,
Tapi untuk menjahitnya penjahit rumahan, dan yang kemarin terdampak COVID dirumahkan, dari pabrik dirumahkan, itu kita rekrut menjadi penjahit kita seperti itu. Dan kebanyakan memang ibu-ibu di lingkungan sekitar warehouse sih. Pada saat awal mengajak ibu-ibu itu untuk kemudian bergabung gitu di Delova untuk memberdayakan ibu-ibu, waktu itu responnya seperti apa, Mbak Dewi dan juga Mbak Esti? Mungkin Mbak Dewi dulu. Oh ya, untuk awalnya responnya pastinya ibu-ibu itu senang sih Mbak, karena memang dari yang sebelumnya tidak punya pekerjaan dan ada juga beberapa yang janda seperti itu, akhirnya gabung di Delova jadi punya pekerjaan. Wow. Ya, benar yang dibilang Mbak Mutiara juga, Mbak Dewi. Ya memang pertama mereka senang ya, karena biasanya di rumah cuma antar jemput anak ya, jadi untuk ada kesibukan dan yang untuk bisa penghasilan juga. Oke. Sekarang ini karena walaupun sudah sangat trennya berkembang, kemudian juga modelnya semakin banyak, ke depan mungkin ada rencana lain, inovasi-inovasi lain yang akan diproduksi begitu, Mbak Esti? Iya pasti ada ya Mbak, untuk mengikuti zaman itu kita model pasti akan melihat zaman lah gitu. Sering berkolaborasi juga dong pastinya dengan misalnya desainer-desainer baju seperti Mbak Dewi gitu, dalam misalnya pada saat fashion show atau membuat sebuah promosi, iklan gitu, sering bekerja sama juga, ada berdua misalnya. Ada teman-teman kita kan satu asosiasi, nanti ada teman-teman yang mereka itu ada yang mau fashion show, nanti Mbak kita pinjam tasnya ya gitu, scan untuk iklan gitu, pasti ada kayak gitu. Udah fashion show kemana aja nih ngomong-ngomong Mbak Esti dan juga Mbak Dewi? Yang fashion show modelnya ya Mbak, kalau saya nanti biasanya udah di mana aja? Udah sampai ke Jogja Fashion Week atau udah ke Jogja Fashion Week biasanya Mbak, yang kota juga atau? Ya kalau kebanyakan kita Jogja Fashion Week sih Mbak. Ya, kalau untuk Mbak Dewi sendiri? Kalau untuk Delova sendiri, untuk Jogja Fashion Week belum sih, tapi kalau event-event ada fashion show di mall, kita biasanya bergabung. Dan biasanya juga di bazar-bazar gitu biasanya untuk mempromosikan dari produk-produk ini. Untuk terdekat kira-kira ada bazar di mana nih? Atau ada pameran di mana nih? Siapa tahu masyarakat pemirsa pengen langsung lihat dan langsung beli gitu kan. Ngomong-ngomong boleh dong di spill harganya dari berapa sampai berapa sih Mbak Esti? Mahal nih kayaknya. Kalau untuk harga sih masih ramah lingkungan ya Mbak. Harganya itu range-nya. Ya, range-nya itu dari 125 sampai 300-an. Oke, masih sangat terjangkau ya. Iya, masih sangat. Kalau kita lihat desainnya kan pikirnya berapa gitu kan, sangat terjangkau gitu. Kalau untuk Delova sendiri untuk range harganya? Kalau untuk Delova sangat terjangkau. Dari harga mulai 30 ribuan, seperti vest batik itu 39.000. Oh ya? Ya, dan untuk vest-vest seperti ini 90.000. Wow, luar biasa. Oke, kita sekarang pengen melihat lagi bagaimana kemudian fashion dari Delova berpadu padankan dengan fashion dari Anggun Rotan berikut ini.
Ya, tadi kita sudah lihat bagaimana padu padan antara Delova Wardrobe dan juga Anggun Rotan. Tadi ada yang menggunakan kebaya janggan dipadu padankan juga dengan kain jari batik gitu ya. Itu juga salah satu yang menjadi ciri khas barangkali. Iya, Itu juga kayak gitu juga kita bisa custom gitu, bisa pre-order dan bisa satu atau harus dalam continuity yang cukup banyak gitu. Kalau untuk Delova itu ready to wear, jadi kita memang sudah menyetok banyak. Karena setiap hari juga alhamdulillah pesanan selalu ada minimal 100 untuk kuantitasnya harus 100 minimal ya. Satu nggak boleh dong ya, kalau cuma butuh satu gimana Mbak? Boleh, boleh, satu boleh. Dan biasanya buat bridesmaid seperti itu. Oh iya, betul-betul menarik sekali. Oke, sekarang saya juga mau penasaran juga nih untuk melihat model-model yang lain dari tas-tas ini. Kalau tadi kan sudah kita lihat dipadu-padankan dengan kulit gitu kan. Apakah juga dipadu-padankan dengan misalnya batik atau kain-kain wasa-wasa Indonesia lainnya gitu? Iya, bisa dipadu-padankan dengan batik itu bisa, tapi tetap pakai kulit ya, Mbak. Karena nggak tipis ya. Kalau batik aja kan banyak tipis, jadi kita tetap pakai kulit dulu, nanti dilapisin kulit, baru luarnya nanti dikasih batik gitu. Tapi ngomong-ngomong, cara untuk merawatnya seperti apa sih Mbak? Dan ini nggak boleh kena air dong ya berarti? Ya, kalau memang kalau rotan itu memang nggak bisa kena air ya Mbak ya. Nanti kalau kena air itu bisa jamur. Tapi untuk kalau udah terlanjur gimana Mbak kena air? Gimana caranya merawat? Dikeringin bisa. Dryer? Pakai dikering atau dijemur di luar gitu bisa. Terus nanti disikat aja. Disikat pakai sikat kering, nanti udah bisa dipakai. Untuk penyimpanannya sendiri seperti apa? Biar awet gitu, warnanya juga tetap bagus gitu kan, seperti masih baru. Iya, kalau untuk penyimpanan itu biasa sih Mbak. Maksudnya taruh di lemari gitu nggak apa-apa, biasa. Jadi nggak ada yang spesial khusus untuk perawatan gitu ya. Asal jangan kena air aja. Kalau untuk Mbak Dewi sendiri kan untuk brokat-brokat kayak gini berarti perawatannya ini harus dry clean dong ya Mbak ya, atau bisa kasih tips-tips juga agar pakaian kita ini tetap selalu kelihatan baru gitu loh. Enggak sih, kalau untuk perawatannya tuh yang penting jangan masuk mesin cuci. Karena memang bahannya brokat ini kalau misal kena mesin cuci nanti cepat rusak. Dan kalau bisa waktu jemur itu jangan langsung kena sinar matahari. Oh gitu. Iya. Dan nanti kalau misal disetrika itu suhunya jangan terlalu panas, karena kalau bahan brokat kena terlalu panas takutnya nanti leleh. Oke. Bagaimana sama juga dengan misalnya batik begitu, ada tips-tips khusus juga untuk customer? Kalau untuk batik yang penting jangan dicuci pakai sabun deterjen. Jadi kalau bisa malah pakai kalau tidak punya lerak yang sabun khusus batik itu bisa pakai sampo, dan penjemuran jangan langsung dikena sinar matahari. Diangin-anginkan saja begitu ya. Oh, seperti itu ya, agar tetap bisa menjaga pakaian kita terlihat selalu baru begitu kan ya. Oke, sekarang mungkin bisa kasih tips-tips juga dong untuk masyarakat ya, khususnya yang lagi mau berkecimpung di bisnis yang sama dengan Anda berdua jalankan. Mungkin untuk rotan terlebih dahulu deh Mbak, seperti apa nih? Kalau untuk rotan itu yaitu tadi ya Mbak ya, kita harus bisa milih-milih rotannya itu. Jadi jangan asal langsung pilih rotan gitu aja sih. Itu ya. Terus tapi pernah nggak sih Mbak pada saat ini kan dari tahun 2001 gitu ya, pasti ada proses up and down-nya gitu. Sempat merasa down di satu momen gitu. Terus cara mengatasinya seperti apa Mbak pada saat kita yang benar-benar down itu saat pandemi ya Mbak ya. Karena benar-benar berhenti gitu ya. Kita itu berhenti hampir 1 tahun. Dan saat itu ada berapa karyawan Mbak? Saat itu ada 30 lebih. Ada 30 lebih yang terpaksa harus kita liburkan. Karena kita memang nggak ada order masuk gitu ya Mbak ya. Sampai saya itu dulu karena pabrik libur itu saya pindah haluan sampai buka rumah makan. Rumah makan juga gitu. Betul, ya pada saat pandemi itu. Setelah selesai pandemi balik lagi ke rotan. Alhamdulillah langsung ada beberapa sedikit demi sedikit mulai normal lagi. Seperti apa waktu itu kemudian bangkit ya dari keterpurukan pada saat pandemi, kemudian bisa perlahan-lahan bangkit, waktu itu seperti apa tuh, bisa diceritakan?
proses itu kita pertama dulu sampai admin saya juga sampai saya berhentikan Mbak. jadi dari awal jadi benar-benar kita kayak dari nol lagi gitu. Jadi kita untuk promosi lagi, kita follow up ke ke member-member yang dulu, ke reseller yang dulu gitu. Jadi kita lebih ke follow up dari awal lagi. Iya, dari awal lagi. Waktu berapa lama waktu itu Mbak sampai akhirnya bisa stabil lagi? Stabil sekitar untuk pengerjaannya, untuk pemasarannya. Sekitar 6 bulan lagi kita butuh proses yang jadi yang kayak gini lagi gitu. Kalau Mbak Dewi sendiri juga terdampak pandemi waktu itu seperti apa? Kemudian berapa karyawan yang terpaksa harus diberhentikan? Kemudian bagaimana kemudian bisa bangkit juga dari keterpurukan itu gitu? Oke, kalau saat pandemi sama kayak Mbak Anggun, saya pernah ganti haluan juga saat itu di bidang kuliner. Oh, sama semuanya. Jaya-jaya mungkin pon-pon kali ini. Ya, tapi setelah itu kami terus berinovasi dan mencoba akhirnya bisa produksi kembali. Oke, luar biasa. Mungkin yang terakhir bisa sampaikan juga nih kepada masyarakat, khususnya pada wanita-wanita ya, yang juga ingin berkecimpung di dunia bisnis, pesan-pesannya seperti apa? Silakan untuk Mbak Esti dulu deh. Sama saya, yang penting kalau kita harus tetap semangat ya Mbak ya, harus berani mencoba. Ya, jangan takut gagal. Gitu aja. Ya, kalau saya menambah aja dari Mbak Esti untuk anak muda yang mau usaha, jangan lupa untuk terus berinovasi karena inovasi itu penting dalam dunia bisnis karena perkembangan zaman seperti saat ini ada lebih banyak penjual online, itu kita juga harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi juga. Betul. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi penting sekali saat ini begitu ya. Oke, terima kasih banyak ya, sukses selalu untuk Mbak Esti, untuk Mbak Dewi, baik untuk Delova Fashion atau Wardrobe ataupun juga Anggun Rotan. Sukses, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan inilah akhir bersamaan kita di Talk Show MKM. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Novika, selamat sore, sampai jumpa.